Iblis itu tahu firman dan dia gemetar. Makanya jangan sampai saudara tidak tahu firman, saudara akan kalah dengan iblis. Tahu firman, kewajiban dan syaratnya. Ya, mau berurusan dengan Tuhan, kewajibannya seperti apa? Mengutamakan perasaan Tuhan daripada manusia. Itu kewajiban orang yang sehat, tanda roh yang sehat dan yang mau berurusan dengan Tuhan, dia selalu mengutamakan perasaan Tuhan daripada lama-lama ya. Nah di sini kita melihat, jadi tadi kita mengutamakan perasaan Tuhan daripada manusia, memuliakan Tuhan di dalam kesetiaan, mengutamakan sikap hati yang benar. Ini kewajiban kita. Syaratnya harus punya hati nurani yang murni. Kedua, harus memahami isi hati Tuhan. Dan ketiga, memikirkan semua yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Bahwa Tuhan akan membawa kita memasuki suatu fase hidup di mana Dia akan mencurahkan anugerahnya dan perkenanannya secara terus menerus di dalam kehidupan kita. Kalau rohani kita sehat, Tuhan akan membawa kita memasuki fase hidup. Haleluya. Kalau kita mau hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, ada saja tantangannya. Haleluya. Gak apa-apa, santai aja. Yang penting bisa dengar suara saya. Bisa. Oke. Saya ulangi lagi ya. Tuhan akan membawa kita memasuki suatu fase hidup di mana Dia akan mencurahkan anugerahnya lebih dahsyat lagi. Amin. Kalau rohani kita sehat. Yang kedua, Tuhan akan membawa kita untuk memulai menikmati hasil taburan kita masa lalu. Yes. Apa yang kita tabur masa lalu? Karena datang ke gereja dengan berlinang-linang air mata, dengan banyak pengorbanan, itu diperhitungkan sama Tuhan. Sudah waktunya saat ini saudara akan menuai itu semuanya. Amin. Menuai kebaikan dari Tuhan. Saya nggak tahu kebaikan apa yang Tuhan akan kasih, tapi sudah disediakan oleh Tuhan. Tuhan punya stok kebaikan yang luar biasa untuk umatnya. Amin. Yang tidak pernah bisa diganggu gugat oleh apapun. Tetapi jangan salah Bapak Ibu, taburan apa yang kita tabur? Menabur di dalam daging, menuai kebinasaan dari daging. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Sebelum kita mengenal Tuhan, barangkali kita banyak menabur di dalam kesalahan, menabur di dalam daging. Tapi jangan takut, ketika kita beralih menjadi anak Tuhan yang setia, semua taburan di dalam daging itu akan dirubah oleh Tuhan. Artinya begini, tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang di dalam Tuhan. Yang biasanya kenapa dia sakit, gak sembuh-sembuh? Bisa saja saudara, dulu dia menabur di dalam daging, jika dia menuai kebinasaan dari dagingnya, bisa saja. Tapi kemurahan dan anugerah Tuhan, kita minta kepada Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakit. Tuhan sanggup merubah yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada, yang tidak bisa jadi bisa bagi Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan akan membawa kita mulai mengerjakan banyak hal? Tolong perhatikan. Tuhan akan membawa kita mulai mengerjakan banyak hal untuk menaikkan standar hidup rohani kita dan mutu pelayanan kita sebagai tuntutan ilahi yang selama ini kita sudah jalani. Apa yang sudah kita jalani, standarnya akan dinaikkan oleh Tuhan. Jadi bukan hanya seperti ini saja keadaannya, tapi standarnya akan meningkat. Partisipasi saudara sekecil apapun juga itu diperhitungkan sama Tuhan dan standarnya akan dinaikkan lagi. Amin. Berkat rohani, berkat jasmani. Yeah. Yang lebih penting, kalau kehidupan rohani kita itu sudah membaik dan membaik,
akan diikuti oleh keadaan jasmani kita pun akan menjadi baik. Amen. Itu yang terjadi, yang sering saya tahu, yang sering saya lihat. Hari ini banyak anak-anak Tuhan yang begitu cinta Tuhan dengan pengorbanannya. Bukan berarti kita itu nuntut pengorbanan, saudara harus kasih uang yang banyak untuk gereja. No, bukan itu. Tetapi sekecil apapun juga yang saudara lakukan tanpa dilihat oleh manusia, itu Tuhan akan memperbesar kapasitasnya. Berkatnya akan diberikan kepada kita. Itu. Karena itu hari-hari ini kita mulai bangkit di dalam roh. Amen. Bangkit di dalam roh. Melalui bekerjanya Roh Kudus, orang percaya akan dibawa kembali untuk memiliki hati yang terbuka, sehingga dia dapat mengenal kebenaran yang disampaikan oleh para hamba Tuhan yang menjadi representasi atau mewakili Tuhan di muka bumi. Hamba-hamba Tuhan akan dipakai oleh Tuhan untuk merepresentasikan kebenaran lebih dasar lagi. Jadi hamba-hamba Tuhan jangan dibuat nganggur, saudara-saudara. Dipaksakan bekerja, karena setan pun bekerja sampai hari ini. Benar apa enggak? Benar. Kita paksa hamba Tuhan bekerja dengan apa? Doa. Dengan doa. Jangan sampai ada jemaat yang tidak suka berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Doa. Yes. Kenapa ada jemaat yang sudah jenuh berdoa? Ngapain berdoa? Itu urusannya pendeta. Seperti itu. Sekarang urusan jemaat berdoa, urusannya pendeta berkhotbah, memberitakan Injil. Yang kedua, bangkitlah oleh Roh Kudus. Orang percaya akan mengalami perubahan, mulai dari mewarisi roh yang sehat, akurat, karena mereka dibawa terhubung dengan rahim profetik. Maksudnya ini gimana? Terhubung dengan rahim profetik. Rahim profetik itu adalah rahim kenabian yang akan melahirkan orang-orang yang menyampaikan pesan-pesan ilahi. Itu namanya profetik. Kita akan dilahirkan oleh Tuhan dari rahim profetik, rahim kenabian, untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Saudara tidak akan nganggur, tetapi selama saudara akan diangkat sebagai anak-anak Tuhan, saudara akan menjadi orang yang tahu menyampaikan berita dari Tuhan. Bukan cuma sekedar berita dari dunia, saudara. Dunia menggelisahkan, tapi kita butuh pesan-pesan ilahi. Amen. Pesan-pesan profetik, pesan-pesan kenabian, supaya nanti kita berakar lebih dalam, lebih dewasa di dalam Tuhan. Amen. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kita lebih mengenal, ya, melalui pekerjaan firman dan Roh Kudus, kita akan menjadi representasi Bapa, bahwa Tuhan itu berkenan untuk menyampaikan sesuatu lebih rinci, lebih jelas, sehingga kita tidak kabur di dalam menempuh hidup ini sampai kepada tujuan. Jangan sampai berkata, GPPS Blessing ini mau dibawa kemana? Kadang-kadang orang dunia berkata, kemana tujuanmu? GPPS Blessing, GPPS apa saja, mau dibawa kemana? Kalau ada pesan profetik, kita tahu tujuan akhir. Gereja ini diberkati dan memenangkan banyak jiwa. Amen. Itu tujuannya. Oke? Seandainya umatku, ini tolong camkan baik-baik. Seandainya umatku terus memberi waktu dan mau bertekun untuk membangun ulang dasar keyakinan serta paradigma mereka selaras dengan firman Tuhan, maka pastinya kehidupan mereka akan menjadi sehat dan stabil. Saya ulangi lagi. Seandainya umatku, umat Tuhan, terus memberi waktu, mau bertekun dan membangun ulang dasar keyakinan. Dasar keyakinan itu harus dikontrol, dibangun berulang-ulang kali, tidak masalah. Iman harus dikuatkan. Iman itu datang dari mendengar, bukan melihat. Kebanyakan dari kita cuma banyak melihat, bukan banyak mendengar. Bangun kembali. Apa yang kita dengar, bukan yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat di sini itu dari mata
masuk di akal. Di sini penuh dengan pertimbangan. Iya tidak, iya tidak, iya tidak, iya tidak, tidak. Itulah pikiran. Tapi kalau dengan iman, hanya satu tujuan. Kita mengikuti cara Tuhan, karena Dia sangat mengerti tentang keberadaan kita, dunia dan akhirat. Jadi kita bangun ulang dasar keyakinan serta paradigma. Ini sudah bunyi ya? Oh belum. Cek. Saya ulangi lagi. Seandainya umat Tuhan terus memberi waktu dan mau bertekun untuk membangun ulang dasar keyakinan serta paradigma. Paradigma itu kebiasaan lama. Membangun keyakinan mereka serta paradigma mereka selaras dengan firman-Ku, maka pastinya kehidupan mereka akan lebih sehat dan lebih stabil.